Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu guru, atau teman-teman yang sedang mengikuti seleksi P3K. Berikut ini adalah latihan soal P3K guru, yaitu tentang kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Berikut ini adalah bentuk soal yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru atau teman-teman diantaranya, yaitu yang pertama tentang seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, di mana seleksi kompetensi teknis ini nanti akan dilaksanakan dalam durasi 120 menit dan wawancara yaitu dengan durasi 10 menit, sehingga total pelaksanaan ujian tes seleksi P3K itu 130 menit. Adapun untuk disabilitas, seleksi kompetensi teknis itu durasinya 150 menit dan untuk wawancara 15 menit. Pokoknya Bapak Ibu guru atau teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan soal dalam mempersiapkan ujian, maksudnya begitu ya Bapak Ibu guru. Kemudian agar Bapak Ibu guru dan teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik, tidak bingung bentuk soalnya nanti akan seperti apa dan jumlahnya berapa. Berikut ini bahwa jumlah soal secara keseluruhan itu nanti 145 butir soal. Dengan rincian untuk seleksi kompetensi teknis itu sejumlah 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal, yang semuanya itu digabung menjadi 145 soal, sehingga di sini lebih banyak untuk bentuk soal kompetensi teknis. Nah, adapun bobot penilaian untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu 1 untuk materi sosial seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar itu paling rendah 1 dan paling tinggi 5 serta tidak menjawab 0. Kemudian yang nomor 2 untuk materi soal kompetensi manajerial, sosial kultural, wawancara, bobot nilainya paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta tidak menjawab 0. Artinya Bapak Ibu apabila misalkan nanti pada saat pengerjaan soal ujian diupayakan harus dijawab semuanya, karena seminimalnya itu mendapatkan nilai daripada Bapak Ibu tidak menjawab. Kemudian untuk nilainya nanti akan dibagi menjadi 3 hasil daripada ujian, yaitu 1 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Itulah rincian soal. Kemudian untuk materi soal terutama ini untuk Bapak Ibu guru ya yang mengikuti seleksi P3K, ini materi soal ini nanti diambil 1 dari konsep suatu disiplin ilmu yang relevan, kemudian yang kedua materi suatu disiplin ilmu yang relevan, hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, 4 prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan, 5 keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain, 6 konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin, 7 teori belajar Ausubel, 8 teori belajar Gagne, 9 teori belajar Piaget, 10 karakteristik murid berkebutuhan khusus, 11 tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap, 12 teori belajar Gagne, taksonomi Bloom dan perkembangannya, 13 profil pelajar Pancasila, 14 teori belajar Gagne, 15
learning objective. 16 individual education program dan prinsip-prinsip differentiated learning. 17 teori dasar komunikasi, 18 active listening, 19 kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar, 20 konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan. Kemudian 21 pengembangan motivasi siswa, 22 behavior modification and habit formation, 23 prinsip-prinsip reward, punishment, reinforcement dalam pembentukan tingkah laku, 24 desain pembelajaran, 25 facilitating learning, 26 berpikir kritis, 27 berbagai teknik assessment di tingkat kelas, classroom based assessment sesuai dengan tujuan pembelajaran, 28 konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning, 29 pemanfaatan hasil untuk perbaikan pembelajaran atau feedback, 30 program remedial, program pengayaan berdasarkan hasil asesmen, 31 refleksi, 32 prosedural dan declarative knowledge, 33 working memory and long term memory, 34 kode etik guru, 35 interaksi guru dan murid, 36 school safety, 37 diversity, 38 pengertian dan pengembangan potensi, 39 perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Nah, ini adalah kisi-kisi teori yang dijadikan sebagai soal dalam tes seleksi P3K guru tahun 2024. Lanjut. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita membahas beberapa soal yang nanti kira-kira dan hampir mirip akan muncul pada tes P3K nanti, kita santai sejenak. Silakan Bapak Ibu siapkan air minumnya atau bila perlu makanan ringannya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu tegang dalam belajar, yang penting Bapak Ibu guru atau teman-teman mempersiapkannya dengan maksimal. Mudah-mudahan insya Allah tujuan dan maksud Bapak Ibu berhasil ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Soal yang pertama, dalam pembelajaran IPA, seorang guru ingin mengajarkan konsep fotosintesis kepada siswa. Guru memulai dengan melaksanakan proses daftar fotosintesis menggunakan gambar sederhana tentang daun, matahari, air, dan karbon dioksida. Setelah itu, guru menjelaskan bagaimana proses tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pentingnya tumbuhan untuk menghasilkan oksigen. Berdasarkan teori belajar Ausubel, strategi yang digunakan guru ini adalah contoh dari A. Pembelajaran berbasis aktivitas, B. Pembelajaran eksperimental, C. Pembelajaran bermakna dengan menggunakan pengait konsep awal, D. Pembelajaran terarah untuk meningkatkan hafalan, E. Pembelajaran berbasis proyek sederhana. Maka yang tepat yaitu jawabannya adalah C. Dengan pembahasan, strategi ini menggunakan konsep-konsep dasar atau pengait untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif siswa sesuai dengan teori pembelajaran bermakna Ausubel. Sengaja Bapak Ibu guru dan teman-teman saya di sini tampilkan untuk poin penilaian dari pilihan jawaban A sampai dengan E agar memudahkan Bapak Ibu untuk mengamati dan mencermati dalam menjawab pertanyaan. Dan ini sebagai alternatif belajar Bapak Ibu guru dan teman-teman apabila mempunyai gaya belajar auditori atau lebih senang dengan mendengarkan. Sengaja saya buat soal seperti ini langsung dengan kunci jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya.
Menurut teori belajar Piaget, seorang siswa kelas 2 SD mengalami kesulitan memahami bahwa 250 ml air dalam gelas tidak memiliki volume yang sama dengan 250 ml air dalam gelas lebar. Kesulitan ini terjadi karena siswa masih berada pada tahapan perkembangan A. Sensori motor, sehingga siswa hanya mampu memahami dunia melalui indera. B. Praoperasional, di mana siswa memiliki kemampuan simbolik tetapi belum memahami konsep konservasi. C. Operasional konkret, di mana siswa mulai memahami logika sederhana. D. Operasional formal, yang memungkinkan siswa berpikir abstrak. E. Transisional, di mana siswa mulai bergerak dari konkret ke abstrak. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pada tahap praoperasional usia 2-7 tahun, siswa sering kesulitan memahami konsep konservasi karena berpikirnya masih terfokus pada penampilan fisik objek, bukan pada sifat-sifat mendasar atau objek tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah untuk poin yang paling tinggi, yaitu yang B, Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia ingin meningkatkan motivasi siswa untuk menulis esai. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik esai yang mereka sukai. Kemudian memberikan penghargaan berupa pujian di depan kelas untuk setiap siswa yang menyelesaikan esainya. Langkah guru ini mencerminkan prinsip motivasi pendidikan yang A. Berfokus pada pemberian motivasi ekstrinsik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. B. Menggabungkan motivasi intrinsik melalui kebebasan topik dan ekstrinsik melalui penghargaan. C. Memberikan motivasi ekstrinsik sebagai alat utama untuk keberhasilan belajar siswa. D. Menggunakan penghargaan sebagai cara untuk mendorong kompetensi antar siswa. E. Memberikan kebebasan siswa sebagai bentuk pembelajaran mandiri. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan, guru menggunakan motivasi intrinsik dengan memberikan kebebasan memilih topik, sehingga siswa merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Motivasi ekstrinsik diberikan melalui pujian untuk memperkuat perilaku positif. Jadi jelas poin tertinggi adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Seorang siswa menceritakan kepada guru bahwa ia merasa sulit untuk mengikuti pelajaran karena masalah di rumah yang membuatnya tidak bisa tidur cukup. Guru mendengarkan dengan saksama, mengantuk sebagai tanda empati, dan mengulangi poin-poin penting yang disampaikan siswa untuk memastikan pemahamannya. Setelah itu guru bertanya dengan lembut, "Apa yang bisa saya bantu agar kamu merasa lebih nyaman di sekolah?" Tindakan guru ini mencerminkan prinsip A. Memberikan solusi tanpa melibatkan siswa. B. Active listening yang mencakup perhatian, empati, dan klarifikasi. C. Mengutamakan pemberian nasihat kepada siswa. D. Mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. E. Memberikan dukungan emosional tanpa mendengarkan sepenuhnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan pembahasan prinsip active learning melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, mengklarifikasi untuk memastikan pemahaman, dan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendukung siswa. Jadi jawaban dengan poin yang paling tinggi yaitu yang B. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru matematika memberikan tes formatif kepada siswa setelah selesai mengajar materi tentang pecahan. Setelah memeriksa hasil tes, guru mendapati sebagian besar
Sebagian besar siswa tidak memahami cara menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Guru kemudian merancang pembelajaran ulang dengan contoh dan latihan tambahan untuk topik tersebut. Tindakan guru ini mencerminkan A. Pengabaian hasil belajar siswa untuk fokus ke materi berikutnya. B. Penggunaan hasil asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. C. Penyesuaian kurikulum berdasarkan hasil tes formatif. D. Refleksi terhadap efektivitas strategi pembelajaran. E. Pemberian tugas tambahan tanpa menjelaskan kembali materi. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Dengan pembahasan, assessment for learning bertujuan untuk menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk memperbaiki dan menyesuaikan proses pembelajaran agar kebutuhan siswa terpenuhi. Jadi yang tepat jawabannya yang B. Lanjut Bapak Ibu, seorang siswa di kelas Anda memiliki gangguan pemrosesan sensorik yang membuatnya sangat sensitif terhadap suara keras. Setiap kali ada suara bel sekolah atau aktivitas kelas yang gaduh, siswa ini menjadi gelisah dan sulit berkonsentrasi. Anda sebagai guru ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa tersebut. Langkah paling tepat yang dapat dilakukan adalah A. Meminta siswa untuk tetap fokus dan mengabaikan suara bising yang terjadi. B. Mengatur tempat duduk siswa di area kelas yang lebih tenang dan jauh dari sumber kebisingan. C. Membiarkan siswa meninggalkan kelas setiap kali suara keras terjadi tanpa memberikan panduan. D. Menyediakan air flag atau alat bantu untuk mengurangi sensitivitas terhadap suara keras. E. Membatasi kegiatan kelas agar tidak melibatkan aktivitas yang menimbulkan kebisingan. Maka jawaban yang tepat yaitu adalah yang B dengan poin 5. Dengan pembahasan, mengatur tempat duduk siswa di area yang tenang merupakan langkah inklusif yang memungkinkan siswa tetap terlibat dalam kegiatan belajar tanpa terganggu oleh kebisingan. Lanjut soal berikutnya. Di sebuah kelas, seorang guru menyadari bahwa siswa-siswa usia 11-12 tahun mulai menunjukkan minat untuk bekerja secara kelompok dan lebih tertarik pada diskusi yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Seperti bagaimana mereka dapat mengelola sampah di lingkungan sekolah berdasarkan tahapan perkembangan menurut Erik Erikson. Tahap ini menunjukkan bahwa siswa berada dalam tahap A. Industri PS inferiority, di mana mereka belajar untuk bekerja sama dan merasa bangga atas pencapaiannya. B. Initiative PS will, di mana siswa mulai mengembangkan inisiatif dalam pengambilan keputusan. C. Identity PS role confusion, di mana mereka mulai mencari jati diri. D. Autonomy PS shame and doubt, di mana mereka melakukan hal-hal sendiri. E. Trust and mistrust, di mana mereka membangun kepercayaan terhadap orang sekitar. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan pembahasan pada tahap industri PS inferiority dalam usia 6-12 tahun, anak-anak belajar keterampilan sosial dan akademik termasuk bekerja sama menyelesaikan tugas dan merasa bangga atas hasil usaha mereka. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau cara pembacaannya kurang tepat atau tidak benar. Lanjut. Untuk soal berikutnya, seorang siswa sering terlambat datang ke kelas, akhirnya datang tepat waktu
selama sebulan penuh. Setelah guru memberikan penghargaan berupa stiker bintang setiap kali siswa tersebut tiba tepat waktu, setelah siswa berhasil mempertahankan kebiasaan tersebut selama beberapa minggu, guru perlahan mengurangi pemberian stiker tetapi tetap memberikan pujian verbal. Pendekatan ini menggambarkan prinsip A. Punishment untuk menghilangkan perilaku negatif. B. Reinforcement positif untuk membentuk kebiasaan baik dan penggunaan fading. C. Reward material sebagai pengganti motivasi intrinsik. D. Hukuman dengan cara yang tidak langsung untuk mengajarkan disiplin. E. Penguatan negatif untuk menghilangkan konsekuensi buruk. Maka jawaban yang tepat yaitu yang B, dengan pembahasan reinforcement positif, menggunakan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, sedangkan fading adalah teknik mengurangi penguatan secara perlahan agar siswa mempertahankan perilaku tanpa ketergantungan pada penghargaan. Baik, soal selanjutnya. Seorang guru ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan penerapan pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Guru memberikan skenario tentang sebuah desa yang kekurangan sumber air bersih dan meminta siswa untuk menemukan solusi terbaik menggunakan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Dalam desain pembelajaran seperti ini, langkah awal yang harus dilakukan guru adalah A. Menyusun kriteria penilaian untuk hasil akhir yang diharapkan dari siswa. B. Memberikan pengantar untuk membangun pengetahuan awal siswa tentang masalah air bersih. C. Membagi siswa ke dalam kelompok kerja yang seimbang. D. Mengarahkan siswa untuk segera memulai proyek tanpa diskusi awal. E. Memberikan solusi awal sebagai panduan bagi siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan pembahasan memberikan pengantar dan membangun pengetahuan awal siswa adalah langkah penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Ini membantu siswa memahami konteks masalah sebelum memulai proses eksplorasi dan pemecahan masalah. Lanjut soal berikutnya. Setelah melaksanakan penilaian formatif, seorang guru mendapati bahwa sebagian besar siswa telah memahami materi dengan baik, tetapi ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep utama. Guru kemudian merancang program remedial yang melibatkan metode pengajaran berbeda, seperti menggunakan alat peraga atau video interaktif. Berdasarkan prinsip asesmen formatif, langkah ini dilakukan karena A. Hasil asesmen formatif hanya berguna untuk siswa dengan nilai rendah. B. Guru ingin memastikan semua siswa mencapai tujuan pembelajaran tanpa kecuali. C. Program remedial dapat meningkatkan nilai rata-rata kelas. D. Siswa yang sudah memahami materi juga akan diuntungkan. E. Guru dapat menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dengan pembahasan bahwa asesmen formatif dirancang untuk memberikan umpan balik dan mengarahkan langkah pembelajaran berikutnya, sehingga memastikan semua siswa mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah kelas inklusif, seorang guru mengamati bahwa siswa A lebih unggul dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan membaca dan menulis, sementara siswa B lebih unggul dalam tugas-tugas praktis seperti membuat model atau presentasi. Guru memutuskan untuk merancang strategi pembelajaran yang memungkinkan setiap siswa menggunakan kekuatan masing-masing sambil tetap mengembangkan area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan prinsip differentiated learning, langkah paling efektif yang dapat dilakukan guru adalah A. Memberikan tugas yang sama untuk semua siswa agar hasil belajar dapat dibandingkan secara adil. B. Membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan dan memberikan materi berbeda sesuai tingkatnya. C. Merancang tugas dengan pilihan aktivitas yang sesuai dengan preferensi dan gaya belajar siswa.
D. Menggunakan metode pengajaran yang menantang siswa di area kelemahannya tanpa mempertimbangkan kekuatan mereka. E. Memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan kelemahan tertentu sementara siswa lain belajar secara mandiri. Maka jawaban yang lebih tepat untuk prinsip differentiated learning ini adalah yang C ya Bapak Ibu, dengan pembahasan bahwa differentiated learning bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan setiap siswa. Memberikan pilihan aktivitas adalah strategi yang memungkinkan siswa belajar dengan optimal sesuai kekuatan mereka. Baik Bapak Ibu, beberapa soal sudah dibahas, nanti akan dilanjutkan lagi, tetapi sebelum melanjutkan ke soal-soal berikutnya kita refleksi dulu sementara dengan Bapak Ibu. Silahkan sambil belajar sambil kita mengerjakan soalnya ya. Silahkan Bapak Ibu dikerjakan soalnya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pilihan Bapak Ibu tepat dan benar sesuai dengan kunci jawaban. Ya, kunci jawabannya yaitu adalah yang B ya Bapak Ibu. Lanjut ke latihan soal-soal berikutnya. Bapak Ibu tetap semangat, jangan menyerah. Bapak Ibu dan teman-teman tetap harus persiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K nanti ya. Lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran sejarah, seorang guru meminta siswa untuk membuat garis waktu tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Setelah itu siswa diminta membandingkan pengaruh peristiwa tersebut terhadap kondisi sosial saat ini. Aktivitas ini mencerminkan penerapan taksonomi Bloom pada tingkat kognitif. A. Pengetahuan knowledge karena siswa hanya mengingat fakta sejarah. B. Pemahaman atau comprehension karena siswa menguraikan peristiwa dalam garis waktu. C. Aplikasi atau application karena siswa menggunakan fakta sejarah dalam konteks baru. D. Analisis karena siswa membandingkan dan mengevaluasi pengaruh peristiwa. E. Evaluasi atau evaluation karena siswa memberikan nilai terhadap peristiwa sejarah. Jadi taksonomi Bloom itu yang tepat jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu, membandingkan pengaruh peristiwa sejarah menunjukkan tingkat analisis dalam taksonomi Bloom karena siswa harus memecah informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan dan pengaruhnya. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah sekolah, seorang siswa sering meninggalkan kelas tanpa izin. Guru dan konselor sepakat untuk menerapkan program behavior modification menggunakan prinsip reinforcement. Mereka membuat grafik di mana setiap kali siswa tetap berada di kelas selama seluruh sesi pelajaran. Siswa akan menerima poin yang dapat ditukar dengan waktu bermain tambahan di akhir minggu. Pendekatan ini bertujuan untuk A. Memberikan hukuman agar siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. B. Meningkatkan perilaku positif melalui reinforcement positif yang konsisten. C. Mengurangi perilaku negatif dengan reinforcement negatif. D. Menghindari pemberian penghargaan agar siswa belajar mandiri. E. Menghilangkan perilaku dengan menggunakan punishment. Maka jawaban yang tepat adalah yang B.
Dengan pembahasan strategi ini menggunakan reinforcement positif atau poin untuk waktu bermain tambahan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, yaitu tetap berada di kelas selama pelajaran berlangsung. Lanjut soal berikutnya, seorang guru fisika mendapati bahwa siswa di kelasnya kurang tertarik pada topik gravitasi. Untuk meningkatkan motivasi siswa, guru merancang sebuah kegiatan di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat model simulasi tentang pengaruh gravitasi di berbagai planet. Setelah itu mereka mempresentasikan hasilnya karena teman-teman sekelas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip motivasi pendidikan yang A. Menggunakan kompetisi untuk meningkatkan motivasi siswa. B. Memberikan kebebasan siswa untuk memilih topik belajar. C. Mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas kolaboratif dan relevan dengan dunia nyata. D. Memberikan penghargaan kepada kelompok dengan hasil terbaik. E. Memanfaatkan model tradisional tanpa variasi metode. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan melibatkan siswa dalam aktivitas kolaboratif yang relevan dengan dunia nyata, meningkatkan motivasi intrinsik siswa karena mereka merasa belajar memiliki nilai dan relevansi langsung terhadap kehidupan. Lanjut soal berikutnya, setelah mengajarkan materi tentang gaya dalam IPA, seorang guru meminta siswa untuk membuat poster yang menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Poster-poster ini kemudian dipresentasikan di depan kelas. Setelah kegiatan selesai, guru mendiskusikan hasil pekerjaan siswa, memberikan umpan balik, dan mencatat konsep-konsep yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan prinsip pembelajaran reflektif, langkah ini dilakukan untuk A. Memberikan nilai akhir pada tugas siswa tanpa umpan balik tambahan. B. Mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam proses pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. C. Menyelesaikan topik dan melanjutkan ke topik berikutnya. D. Memberikan tugas pengayaan kepada siswa yang sudah memahami materi. E. Menyusun rencana remedial tanpa melibatkan siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan pembahasan bahwa refleksi adalah proses untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran baik bagi siswa maupun guru, serta menentukan langkah berikutnya untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran. Jadi yang tepat jawabannya yang B. Lanjut soal berikutnya. Dalam mengajar konsep fisika tentang perpindahan panas, seorang guru memutuskan untuk mengikuti 9 langkah instruksional Robert Gagne. Menurut guru melalui dengan menunjukkan video tentang fenomena mencairnya es yang diletakkan di atas panci panas. Setelah itu guru memberikan perhatian siswa pada tujuan pembelajaran, yaitu memahami 3 jenis perpindahan panas. Selanjutnya guru menyampaikan materi melalui demonstrasi, memberikan latihan soal, dan akhirnya meminta siswa menjelaskan ulang konsep yang telah dipelajari dengan menggunakan contoh mereka sendiri. Langkah ini mencerminkan penerapan teori Gagne terutama pada tahap A. Memberikan stimulus untuk menarik perhatian siswa pada topik. B. Menyediakan bimbingan belajar melalui penyampaian konsep dan contoh. C. Memberikan penguatan terhadap perilaku belajar siswa. D. Membangun retensi dan transfer pengetahuan ke situasi nyata. E. Menilai kinerja siswa melalui umpan balik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, teori Gagne mencakup 9 langkah instruksional, yaitu memberikan bimbingan belajar adalah langkah penting untuk membantu siswa memahami materi secara mendalam sebelum melanjutkan tahap aplikasi dan transfer. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran IPA, seorang guru memperkenalkan konsep siklus air menggunakan diagram sederhana. Guru meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi saling berkaitan, serta dengan
serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kemudian guru menambahkan pertanyaan diskusi. Bagaimana aktivitas manusia seperti deforestasi dan urbanisasi mempengaruhi siklus air. Pertanyaan ini dirancang untuk A. Membantu siswa memahami konsep siklus air secara mendalam melalui hafalan istilah-istilah penting. B. Mengintegrasikan pemahaman konsep dasar dengan konteks yang lebih luas seperti dampak lingkungan. C. Mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi konsep siklus air tanpa mempertimbangkan konteks. D. Meningkatkan keterampilan berpikir siswa melalui latihan soal yang berulang. E. Menilai kemampuan siswa menjawab pertanyaan kompleks tanpa bimbingan tambahan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan pembahasan. Pendekatan ini menunjukkan keterkaitan antar konsep dalam disiplin ilmu dan membantu siswa memahami bagaimana fenomena ilmiah terhubung dengan isu lingkungan yang relevan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Selama rapat dengan orang tua murid, seorang guru menerima keluhan dari salah satu orang tua yang merasa bahwa anaknya tidak mendapatkan perhatian yang cukup di kelas. Guru mendengarkan keluhan tersebut tanpa menyela, menganggukkan kepala dan mengulangi kembali poin-poin utama yang disampaikan untuk memastikan pemahaman. Guru kemudian memberikan tanggapan dengan menguraikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendukung anak tersebut. Tindakan ini mencerminkan prinsip komunikasi efektif, khususnya pada aspek A. Memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendekatan pengajaran guru. B. Menggunakan active listening untuk menunjukkan empati dan memahami kebutuhan orang tua. C. Mengalihkan pembicaraan untuk membahas isu lain yang lebih mendesak. D. Menyelesaikan keluhan dengan segera tanpa mendengarkan secara rinci. E. Mengedepankan peraturan sekolah tanpa memberikan solusi individual. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pembahasan. Active listening adalah keterampilan komunikasi yang melibatkan perhatian penuh terhadap pembicara, memastikan pemahaman dan memberikan tanggapan yang sesuai. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang positif antara guru dan orang tua. Baik, lanjut soal berikutnya. Dalam upaya membangun karakter mandiri pada siswa, seorang guru merancang program belajar proyek berbasis komunitas. Dalam proyek tersebut, siswa diminta untuk melakukan wawancara dengan masyarakat setempat tentang masalah kebersihan lingkungan. Siswa kemudian menyusun rencana tindakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Proyek ini secara langsung mencerminkan elemen profil pelajar Pancasila, yaitu A. Bernalar kritis mencari solusi melalui metode ilmiah. B. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. C. Mandiri karena siswa belajar bertanggung jawab terhadap tugasnya. D. Berbineka global dengan memahami nilai-nilai lokal. C. Bergotong royong dengan melibatkan berbagai pihak dalam proyek. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan elemen mandiri dalam profil pelajar Pancasila, menekankan pada kemampuan siswa untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan pengambilan keputusan seperti yang terlibat dalam proyek berbasis komunitas. Jadi yang tepat adalah yang C. Lanjut untuk soal berikutnya. Setelah melaksanakan ulangan matematika tentang pecahan, seorang guru mendapati bahwa sebagian besar siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan pecahan, tetapi banyak yang kesulitan dengan soal pengurangan pecahan campuran. Guru memutuskan untuk melaksanakan program remedial dengan memberikan penjelasan tambahan tentang cara menyederhanakan pecahan campuran sebelum pengurangan. Selain itu, guru memberikan latihan soal bertingkat dari yang sederhana hingga kompleks. Tindakan ini dilakukan berdasarkan prinsip asesmen formatif, yaitu A. Memberikan nilai tambahan kepada siswa yang telah memperbaiki kesalahan. B. Mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan pemahaman siswa dalam topik tertentu. C. Menyediakan materi tambahan tanpa memodifikasi strategi pembelajaran.
D. Memberikan soal ulang yang serupa dengan soal sebelumnya. E. Memastikan siswa memahami pentingnya memperoleh nilai tinggi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu prinsip asesmen formatif adalah mengidentifikasi kesulitan siswa, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memastikan keberhasilan semua siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru SD mengajarkan konsep tentang perubahan bentuk benda seperti mencairnya es atau pembekuan air. Guru menyadari bahwa sebagian besar siswa di kelas tersebut tidak dapat memahami konsep bahwa benda-benda dapat berubah bentuk meskipun komposisinya tetap sama. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan teori pendekatan kognitif Piaget pada tahap A. Sensori motor, karena siswa masih berfokus pada pengalaman langsung dan pengamatan. B. Operasional konkret, karena siswa mulai memahami perubahan bentuk benda dalam konteks yang konkret. C. Praoperasional, karena siswa cenderung berpikir secara egosentris dan belum dapat memahami konsep konservasi. D. Formal operasional, karena siswa mampu berpikir abstrak dan logis mengenai perubahan benda. E. Asosiasi sederhana, karena siswa baru mulai mengenal asosiasi antara objek dengan sifat-sifatnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pada tahap operasional konkret, siswa mulai memahami konsep-konsep yang lebih konkret seperti perubahan bentuk benda. Mereka dapat berpikir secara logis mengenai benda yang tampaknya berubah tetapi tetap mempertahankan substansi yang sama. Baik, kita refleksi lagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman agar tidak terlalu jenuh dalam belajar. Sambil silahkan Bapak Ibu Guru dan teman-teman apabila menyediakan air minum atau makanan ringan sambil rehat sejenak sambil mengerjakan soal tugas latihan. Silahkan Bapak Ibu Guru untuk dikerjakan. Baik Bapak Ibu Guru, kira-kira jawabannya yang A, B, C, D, atau E? Ya benar, jawabannya adalah yang C. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan lagi untuk latihan-latihan soalnya. Tetap semangat dalam mempersiapkan seleksi ujian P3K. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia meminta siswa untuk membaca sebuah puisi dan menganalisis makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu siswa diminta untuk menulis esai yang menghubungkan tema puisi dengan Bapak Ibu Guru. Tema puisi dengan pengalaman pribadi mereka. Aktivitas ini melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sesuai dengan level taksonomi Bloom. A. Pengetahuan, karena siswa mengingat dan menghafal isi puisi. B. Pemahaman, karena siswa menjelaskan arti puisi dengan kata-kata mereka sendiri. C. Aplikasi, karena siswa menggunakan pengetahuan puisi untuk menyampaikan pengalaman pribadi. D. Analisis, karena siswa membandingkan puisi dengan pengalaman pribadi mereka. E. Sintesis, karena siswa menggabungkan konsep-konsep dari puisi dan pengalaman pribadi untuk membuat kesimpulan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D.
Siswa diminta untuk menganalisis puisi dan menghubungkan dengan pengalaman pribadi mereka yang mencerminkan keterampilan analisis. Dalam taksonomi Bloom, mereka harus memecah informasi dari puisi dan mengaitkan ke konteks lain yang relevan. Jadi jawabannya yang D ya, Bapak Ibu ya. Lanjut soal berikutnya. Dalam pembelajaran tentang ekosistem, seorang guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberi mereka tugas untuk merancang model ekosistem di dalam sebuah kotak kaca. Setiap kelompok diberi peran yang berbeda seperti menyusun peta, meneliti flora atau fauna yang dapat hidup di dalam ekosistem tersebut. Setelah proyek selesai, kelompok-kelompok tersebut membagi temuan mereka dengan kelas secara keseluruhan. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru ini mencerminkan prinsip A. Pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa berfokus pada pengembangan produk akhir. B. Pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah ekosistem. C. Pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. D. Pembelajaran mandiri, di mana siswa bekerja secara individu untuk menyelesaikan tugas mereka. E. Pembelajaran kompetitif, di mana kelompok bersaing untuk menghasilkan model terbaik. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan pembelajaran kooperatif melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti yang terlihat pada model ekosistem yang dikerjakan secara kolaboratif oleh kelompok siswa. Lanjut soal berikutnya. Setelah mengajarkan materi tentang ekosistem, seorang guru memberikan ujian yang mencakup berbagai tipe soal, mulai dari pilihan ganda hingga soal esai. Selain itu, guru juga menggunakan tes lisan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung. Guru memberikan umpan balik segera setelah tes dan merancang tugas tambahan bagi siswa yang belum mencapai pemahaman yang memadai. Tindakan ini mencerminkan penggunaan asesmen sebagai A. Alat untuk memberikan penilaian akhir terhadap siswa setelah selesai pembelajaran. B. Asesmen untuk menentukan tingkat pemahaman siswa tanpa memberikan umpan balik. C. Asesmen untuk memperbaiki dan memperdalam pemahaman siswa selama proses belajar. D. Prosedur untuk memberikan nilai final dan menentukan kelulusan siswa. E. Metode untuk mengetahui siapa yang paling berprestasi di kelas. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan, asesmen yang digunakan untuk memperbaiki dan memperdalam pemahaman selama proses belajar menunjukkan penerapan asesmen formatif yang memberikan umpan balik langsung untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru matematika memberikan tantangan bagi siswa untuk menyelesaikan masalah yang sedikit lebih sulit daripada biasanya. Setelah siswa berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, guru memberikan pujian dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbagi strategi mereka dengan teman-temannya. Tindakan ini mencerminkan prinsip motivasi dalam pendidikan yang dikenal dengan A. Prinsip reward dan punishment, karena siswa diberi penghargaan atas perilaku yang diinginkan. B. Motivasi intrinsik, karena siswa merasa senang dan puas atas pencapaian mereka. C. Prinsip punishment, karena siswa hanya diberi tantangan ketika melakukan kesalahan. D. Motivasi ekstrinsik, karena siswa diberi hadiah fisik sebagai penghargaan. E. Pembelajaran berbasis penguatan, karena hanya perilaku positif yang mendapatkan penguatan. Jadi yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan motivasi intrinsik terjadi ketika siswa merasa dihargai dan terdorong untuk belajar karena kepuasan pribadi dan pencapaian mereka, bukan karena hadiah eksternal. Dalam hal ini, tantangan dan kesempatan berbagi memberikan motivasi intrinsik. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru merancang rencana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah.
atau problem based learning. Dalam rencana tersebut, siswa dihadapkan pada kasus nyata seperti penanggulangan bencana alam, diminta untuk merancang solusi penggunaan pengetahuan yang mereka pelajari di berbagai mata pelajaran. Desain pembelajaran ini mencerminkan A. Pembelajaran berbasis kompetensi, karena siswa diminta untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam penyelesaian masalah. B. Pembelajaran berbasis topik, karena fokus pada suatu topik tertentu dalam semua mata pelajaran. C. Pembelajaran berbasis proyek, karena siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. D. Pembelajaran berbasis hasil, karena siswa hanya fokus pada produk akhir tanpa proses pembelajaran. E. Pembelajaran berbasis teori, karena lebih menekankan pada penghafalan teori-teori yang ada. Maka kunci jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam tugas yang kompleks yang membutuhkan penggabungan pengetahuan dari berbagai disiplin untuk menghasilkan produk atau solusi bermakna. Lanjut, soal berikutnya. Seorang guru di kelas 6 SD sedang mengajarkan materi tentang sistem pernapasan manusia. Untuk mempermudah pemahaman, guru menggunakan media visual berupa poster yang menggambarkan sistem pernapasan serta mengajak siswa untuk melakukan percobaan dengan menggunakan alat sederhana untuk mendemonstrasikan proses pernapasan. Aktivitas ini menunjukkan penerapan kompetensi teknis dalam mengelola A. Media pembelajaran yang hanya berfokus pada gambar. B. Penggunaan teknologi modern dalam pembelajaran. C. Pengelolaan kelas dengan melibatkan siswa dalam demonstrasi. D. Penggunaan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. E. Pencapaian materi secara verbal tanpa bantuan media. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan pengelolaan kelas yang efektif lebih melibatkan penggunaan media yang tepat dan aktif melibatkan siswa dalam proses belajar. Demonstrasi percobaan adalah teknik yang baik untuk mengelola pembelajaran yang interaktif. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru matematika memberikan penilaian kepada siswa melalui berbagai metode seperti tes tertulis, tes lisan, portofolio. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman konsep, tes lisan untuk mengevaluasi kemampuan verbal siswa dalam menjelaskan ide, tes dan portofolio untuk menilai perkembangan proses belajar siswa dari waktu ke waktu. Penggunaan berbagai metode ini sesuai dengan prinsip A. Asesmen sumatif yang hanya mengevaluasi hasil akhir. B. Asesmen formatif yang berfokus pada proses dan perbaikan berkelanjutan. C. Asesmen berbasis tes standar untuk pengukuran seragam. D. Asesmen berbasis proyek yang hanya menilai hasil kerja kelompok. E. Asesmen kompetensi yang hanya mengevaluasi keterampilan praktis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, asesmen formatif bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran selama proses berlangsung. Penggunaan berbagai metode asesmen membantu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kemajuan siswa. Lanjut, soal berikutnya. Seorang guru SMP merancang RPP untuk mengajarkan materi tentang aljabar. Dalam rencana pembelajaran tersebut, guru menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih metode ceramah dan diskusi kelompok, serta menyiapkan berbagai soal latihan yang mengarah pada penguatan keterampilan berpikir logis. Selain itu, guru menyiapkan beberapa media pembelajaran interaktif berupa aplikasi matematika. Penyusunan RPP ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Mempersiapkan pembelajaran dengan memilih metode yang efisien. B. Merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan teknologi dan media interaktif. C. Membuat rencana tanpa mempertimbangkan variasi metode dan media. D. Mencocokkan tujuan pembelajaran dengan evaluasi akhir. E. Menggunakan metode ceramah sebagai satu-satunya pendekatan pengajaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu dengan pembahasan penyusunan RPP yang efektif memperhatikan berbagai aspek termasuk pemilihan metode, media, dan tujuan pembelajarannya sesuai. Penggunaan media interaktif menunjukkan kompetensi teknis dalam merancang pembelajaran yang menarik dan efektif. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru biologi merencanakan pembelajaran tentang fotosintesis yang akan berlangsung selama 90 menit. Guru membagi waktu dengan alokasi yang seimbang untuk pengenalan topik 15 menit dan
pemberian materi 40 menit, diskusi 20 menit, dan penugasan individu 15 menit. Alokasi waktu yang dilakukan oleh guru ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Mengelola waktu secara efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Menyelesaikan pembelajaran dalam waktu yang terlalu singkat. C. Menyusun waktu hanya untuk ceramah tanpa interaksi siswa. D. Menghindari diskusi kelas untuk fokus pada presentasi materi. E. Memberikan waktu lebih banyak untuk evaluasi akhir tanpa penjelasan materi. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, dengan pembahasan. Pengelolaan waktu yang efisien memungkinkan guru untuk menyampaikan materi, memberikan kesempatan untuk diskusi, dan memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk mengerjakan tugas. Pembagian waktu yang seimbang mencerminkan kompetensi teknis dalam mengelola waktu pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Lanjut, kita ke refleksi atau soal latihan sambil Bapak Ibu guru dan teman-teman istirahat sejenak sambil mengerjakan soal latihan. Baik Bapak Ibu guru, pilihannya atau jawabannya yang A, B, C, D, atau E. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang B. Lanjut ya Bapak Ibu guru. Untuk soal berikutnya, seorang guru informatika mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online untuk mengajarkan konsep dasar pemrograman komputer. Guru meminta siswa untuk membuat proyek pemrograman secara individu dan kemudian mempresentasikannya di depan kelas menggunakan proyektor. Penerapan teknologi ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Menggunakan teknologi hanya untuk mengkomunikasikan materi kepada siswa. B. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa. C. Menggunakan teknologi sebagai pengganti metode pembelajaran tradisional. D. Menggunakan teknologi hanya untuk evaluasi hasil pembelajaran. E. Menggunakan teknologi untuk tugas administratif bukan pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dengan pembahasan penggunaan teknologi untuk meningkatkan interaksi siswa dan keterlibatan dalam pembelajaran, menunjukkan kompetensi teknis dalam mengoptimalkan media digital untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Lanjut soal berikutnya, seorang guru mengajarkan konsep matematika kepada siswa dengan gangguan penglihatan. Untuk mendukung proses belajar, guru menyediakan buku Braille, menggunakan alat peraga taktil, dan memberikan instruksi lisan yang jelas dan terbuka. Pendekatan ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Menggunakan teknik mengajar yang konvensional untuk semua siswa. B. Memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dengan disabilitas. C. Menggunakan alat bantu visual yang hanya berguna bagi siswa tanpa gangguan penglihatan. D. Menerapkan pembelajaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan individual siswa. E. Memberikan pengajaran individual tanpa strategi pengajaran yang terencana. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, dengan pembahasan kompetensi teknis dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus melibatkan adaptasi metode pengajaran untuk mendukung mereka sesuai dengan kebutuhan individual, seperti penggunaan buku Braille dan alat peraga taktil. Baik, lanjut soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris di SMA merancang pembelajaran dengan menggunakan metode Plivet
classroom, di mana siswa diberikan materi pembelajaran melalui video yang harus ditonton di rumah. Dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi, tanya jawab, serta latihan praktik. Pembelajaran ini mencerminkan penerapan strategi pembelajaran yang A. Berfokus pada penggunaan teknologi hanya untuk mendukung materi tambahan. B. Menggunakan teknologi untuk menggantikan seluruh pembelajaran di kelas. C. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dan menjadikan kelas sebagai ruang untuk kolaborasi dan penerapan materi. D. Menekankan pada pembelajaran melalui tugas mandiri tanpa interaksi di kelas. E. Hanya menggunakan video sebagai metode utama untuk menyampaikan materi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Flipped classroom memungkinkan pembelajaran lebih interaktif di kelas karena siswa melakukan kegiatan kolaboratif dan mendalam setelah menonton materi pembelajaran di rumah. Ini merangsang keterlibatan aktif siswa dan meningkatkan pemahaman mereka. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru kimia ingin menilai pemahaman konsep reaksi kimia pada siswa dengan menggunakan beberapa jenis soal, seperti pilihan ganda, soal uraian, dan percakapan langsung. Pilihan soal ini dirancang untuk mengukur berbagai aspek pemahaman, melalui dari pengenalan konsep hingga kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip yang lebih kompleks. Penyusunan instrumen asesmen ini sesuai dengan prinsip asesmen yang A. Menggunakan satu jenis soal untuk semua aspek yang dinilai. B. Memfokuskan pada kemampuan penghafalan siswa. C. Mencakup berbagai jenis soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi yang diajarkan. D. Menggunakan soal yang hanya menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi. E. Fokus pada penilaian kemampuan teknis tanpa mempertimbangkan konteks aplikasi. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya, dengan pembahasan penyusunan instrumen asesmen yang baik mencakup berbagai jenis soal untuk menilai berbagai aspek pemahaman siswa yang mencakup pengetahuan dasar dan kemampuan untuk berpikir kritis serta menjelaskan konsep-konsep kompleks. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru sejarah ingin menilai kemampuan siswa dalam menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia. Guru menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek-aspek seperti kejelasan argumen, kedalaman analisis, dan kemampuan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti. Penggunaan rubrik ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Menilai siswa secara subjektif tanpa indikator yang jelas. B. Menggunakan penilaian yang tidak dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. C. Menilai berdasarkan kriteria struktur dan objektif. D. Fokus pada penilaian berdasarkan hafalan fakta-fakta sejarah. E. Menggunakan penilaian yang hanya mengukur pemahaman umum tanpa detail. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, dengan pembahasan penggunaan rubrik penilaian yang terstruktur dengan kriteria yang jelas membantu memberikan penilaian yang objektif dan terukur, serta memungkinkan siswa untuk memahami aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam karya mereka. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia memberikan tugas menulis cerpen kepada siswa. Beberapa siswa memiliki kemampuan menulis yang lebih tinggi dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sementara siswa lainnya membutuhkan bantuan tambahan dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Guru kemudian memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkan seperti memberi contoh, mengadakan diskusi kelompok kecil, serta memberi instruksi tambahan. Langkah-langkah ini menunjukkan penerapan A. Pembelajaran berbasis kesetaraan tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan siswa. B. Pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. C. Pembelajaran yang hanya berfokus pada siswa yang memiliki kemampuan tinggi. D. Pembelajaran tradisional yang tidak mengakomodasi perbedaan antar siswa. E. Pembelajaran kompetitif yang menilai siswa berdasarkan pencapaian individual. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pembelajaran diferensiasi memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan setiap siswa dengan memberikan dukungan yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan tanpa mengorbankan kesempatan belajar bagi siswa lainnya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya.
Dalam mengajar tentang ekosistem, seorang guru meminta siswa untuk bekerja menggunakan berbagai sumber daya seperti buku teks, artikel online, video dokumenter, dan eksperimen langsung di lapangan. Sumber daya ini digunakan memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Pengelolaan sumber daya pembelajaran ini menunjukkan kompetensi teknis dalam A. Menggunakan sumber daya terbatas hanya pada buku teks. B. Mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang holistik. C. Menggunakan sumber daya hanya untuk menguatkan pengajaran di kelas. D. Memanfaatkan teknologi tanpa mempertimbangkan konteks pembelajaran. E. Membatasi sumber daya pembelajaran pada materi yang disediakan oleh sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pengelolaan sumber daya yang beragam dan relevan memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan mendalam. Hal ini mencerminkan kompetensi teknis dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Lanjut soal berikutnya. Setelah menyelesaikan materi tentang teks eksposisi, seorang guru meminta siswa untuk menulis esai mengenai topik tertentu. Setelah selesai dikumpulkan, guru memberikan umpan balik individual kepada setiap siswa mengenai kekuatan dan kelemahan mereka dalam menulis, serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki esai mereka. Langkah ini menunjukkan penerapan prinsip evaluasi dalam pembelajaran yang A. Fokus pada penilaian akhir tanpa umpan balik. B. Menggunakan penilaian hanya untuk mengukur hasil akhir. C. Menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. D. Memberikan penilaian hanya pada aspek penghafalan materi. E. Menilai siswa berdasarkan satu indikator tanpa memberikan kesempatan perbaikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan. Evaluasi formatif memberikan umpan balik bagi yang memungkinkan siswa memperbaiki dan mengembangkan pemahaman mereka. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki tugas adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru dihadapkan pada siswa yang sering terlibat konflik dengan teman sekelasnya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan guru untuk mengatasi situasi tersebut? A. Memberikan sanksi kepada siswa tersebut akan memberikan efek jera. B. Mengarahkan siswa untuk meminta maaf kepada teman-temannya. C. Mendengarkan penjelasan siswa secara aktif untuk memahami permasalahan. D. Melibatkan orang tua siswa untuk menyelesaikan konflik. E. Mengabaikan konflik tersebut agar siswa belajar menyelesaikannya sendiri. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendengarkan siswa secara aktif atau pembelajaran active listening untuk memahami akar masalah dan membantu mencari solusi yang sesuai. Ini juga membangun kepercayaan antara guru dan siswa. Baik, kita refleksi lagi Bapak, Ibu guru dan teman-teman. Sambil rehat sejenak, silahkan Bapak Ibu mengerjakan soal latihannya. Baik Bapak Ibu guru, pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, benar. Pilihan jawabannya yang tepat adalah yang C. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman, kita lanjut lagi untuk soal latihan mempersiapkan seleksi P3K. Terus semangat, jangan pantang menyerah, agar nanti Bapak Ibu bisa maksimal dalam mengerjakan ujian seleksi P3K. Soal selanjutnya,
Dalam rapat Dewan Guru, seorang guru menyarankan ide baru yang dianggap tidak realistis oleh sebagian besar anggota. Bagaimana sikap yang tepat sebagai pemimpin rapat? A. Langsung menolak ide tersebut untuk menghemat waktu. B. Meminta guru tersebut menjelaskan lebih detail idenya. C. Meminta semua anggota untuk memberikan pendapat secara bergantian. D. Menunda pembahasan ide tersebut ke rapat berikutnya. E. Mengalihkan pembahasan ke topik lain yang lebih mendesak. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu sebagai pemimpin rapat penting untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat mereka secara jelas sehingga ide baru dapat dievaluasi dengan adil dan transparan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Menurut teori belajar Gagne, proses pembelajaran yang efektif dimulai dari A. Penyajian contoh dan non-contoh. B. Penyediaan stimulus eksternal yang relevan. C. Penilaian awal terhadap kompetensi siswa. D. Penugasan mandiri untuk eksplorasi konsep. E. Penguatan materi melalui pengulangan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan teori belajar Gagne menekankan pentingnya memberikan stimulus eksternal yang relevan untuk memulai proses pembelajaran dan memfasilitasi pemrosesan informasi pada siswa. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Apa strategi yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan materi tambahan sesuai kebutuhan siswa. B. Melakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan siswa. C. Membuat rencana pembelajaran individual. D. Mengarahkan siswa untuk belajar dengan bantuan teman sebaya. E. Memberikan reward untuk meningkatkan motivasi siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan Individualist Education Program atau yang disingkat dengan IEP, dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik siswa dengan kebutuhan khusus. Strategi ini membantu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Lanjut soal berikutnya. Seorang siswa sering menyendiri di kelas dan terlihat tidak nyaman saat berinteraksi dengan teman-temannya. Apa tindakan terbaik seorang guru untuk membantu siswa tersebut? A. Mengundang teman-temannya untuk mendukung siswa agar lebih percaya diri. B. Mengamati perilaku siswa secara diam-diam untuk mengetahui penyebabnya. C. Mengajak siswa berdiskusi secara pribadi untuk memahami situasi yang dihadapi. D. Memberikan tugas kelompok untuk memaksa siswa berinteraksi. E. Membiarkan siswa tersebut menyendiri sampai ia merasa siap untuk berbaur. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan mengajak siswa berdiskusi secara pribadi, menunjukkan kepedulian guru terhadap kesejahteraan siswa. Ini membantu memahami alasan dibalik perilaku siswa yang memungkinkan guru untuk merancang intervensi yang sesuai. Lanjut soal berikutnya. Bagaimana Anda menerapkan konsep differentiated learning dalam kelas dengan kemampuan siswa yang beragam? A. Membagi siswa berdasarkan hasil ujian dan mengajarkan materi sesuai kemampuan mereka. B. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti video, buku, diskusi kelompok. C. Memusatkan perhatian pada siswa dengan kesulitan belajar agar mereka bisa mengejar yang lain. D. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa tetapi dengan durasi waktu yang berbeda. E. Menyediakan tambahan pelajaran di luar jam sekolah untuk siswa yang membutuhkan. Maka poin yang paling tinggi yaitu jawabannya yang B, di mana differentiated learning bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa melalui variasi metode, materi, dan evaluasi yang sesuai dengan gaya belajar serta kemampuan mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Seorang siswa dengan kebutuhan khusus dalam komunikasi memiliki keterbatasan dalam berbicara. Apa metode pembelajaran yang paling efektif untuk siswa tersebut? A. Menggunakan kartu bergambar untuk membantu komunikasi. B. Meminta siswa menulis jawaban untuk semua tugas.
C. Mengajarkan siswa untuk berbicara lebih keras. D. Memberikan tugas kelompok agar siswa belajar dari teman sebaya. E. Menyediakan materi tambahan dalam bentuk video. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan menggunakan kartu bergambar adalah strategi yang efektif untuk siswa dengan keterbatasan komunikasi karena memanfaatkan visual sebagai penyedia penyampaian pesan. Jadi jawaban yang tepat jawaban yang A. Lanjut soal berikutnya. Sebagai guru, Anda diminta memimpin tim untuk menyusun program remedial. Apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? A. Mengidentifikasi siswa yang membutuhkan program remedial. B. Membagi tugas ke anggota tim untuk efisiensi kerja. C. Menyusun jadwal kegiatan remedial terlebih dahulu. D. Menyampaikan rencana kerja kepada kepala sekolah. E. Menentukan metode evaluasi untuk remedial. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan pembahasan, langkah pertama dalam menyusun program remedial adalah mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan agar program dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru IPS di SMP mengajar tentang peran sebagai negara dalam organisasi internasional. Dalam pengajaran tersebut, guru menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa yang beragam, termasuk memberikan materi dalam bentuk audio untuk siswa dengan gangguan pendengaran dan menggunakan gambar serta teks untuk siswa dengan kesulitan membaca. Langkah ini menunjukkan penerapan A. Pengajaran konvensional yang tidak memperhatikan perbedaan antar siswa. B. Pembelajaran yang mengabaikan siswa dengan berkebutuhan khusus. C. Pengelolaan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap perbedaan individual. D. Penggunaan media yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan. E. Penggunaan materi pembelajaran yang hanya sesuai untuk siswa siswa umum tanpa disesuaikan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan pembelajaran inklusif berfokus pada kebutuhan belajar semua siswa, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau intelektual. Penggunaan berbagai media yang sesuai untuk masing-masing siswa membantu menciptakan pembelajaran yang efektif. Lanjut Bapak Ibu guru dan teman-teman, untuk latihan soalnya. Seorang guru biologi SMA mengajak siswa untuk menggunakan simulasi virtual di komputer untuk mempelajari proses fotosintesis, di mana siswa dapat mengamati langkah-langkahnya secara interaktif. Guru juga meminta siswa untuk mendiskusikan hasil simulasi dalam kelompok dan membuat laporan. Penggunaan teknologi ini mencerminkan penerapan kompetensi teknis dalam A. Menggunakan teknologi untuk mengganti seluruh pembelajaran tatap muka. B. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pemahaman melalui simulasi dan eksperimen virtual. C. Menggunakan teknologi yang hanya untuk penilaian akhir. D. Menggunakan teknologi untuk menggantikan tugas rumah. E. Menggunakan teknologi hanya untuk mendukung materi yang sudah ada. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, penggunaan simulasi virtual memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konsep secara langsung dalam dan mendalam, meningkatkan pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Ini juga mencerminkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman, kita refleksi lagi, rehat sejenak sambil Bapak Ibu guru merefleksikan hasil latihan-latihan soalnya. Silahkan Bapak Ibu guru dikerjakan.
Baik Bapak Ibu Guru, jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, benar, jawabannya adalah yang C. Lanjut Bapak Ibu Guru ke soal berikutnya. Seorang guru fisika di SMK memberikan tantangan kepada siswa untuk merancang dan membuat alat sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan dan benda bergerak. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diharapkan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan menerapkan konsep-konsep fisika yang telah dipelajari. Pembelajaran ini mencerminkan penerapan pendekatan A. Pembelajaran berbasis proyek yang mengutamakan hasil akhir saja. B. Pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah nyata. C. Pembelajaran berbasis teori tanpa aplikasi praktik. D. Pembelajaran berbasis ceramah yang mengutamakan pengajaran satu arah. E. Pembelajaran berbasis buku teks tanpa mengintegrasikan teknologi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving dengan terlibat langsung dalam situasi dunia nyata. Ini mengintegrasikan pembelajaran konsep dengan aplikasi praktis. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru kimia merancang RPP untuk pembelajaran tentang struktur atom. Dalam RPP tersebut, guru merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, specific, measurable, achievable, relevant, time bound, dan mengaitkan tujuan tersebut dengan kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif seperti eksperimen laboratorium dan diskusi kelompok. Penyusunan RPP ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Merancang pembelajaran tanpa tujuan jelas. B. Menyusun tujuan pembelajaran yang terlalu umum tanpa pengukuran yang jelas. C. Menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, serta merancang kegiatan yang mendukung tujuan tersebut. D. Fokus pada pencapaian tujuan tanpa memperhatikan proses pembelajaran. E. Merancang pembelajaran dengan tujuan yang tidak realistis atau sulit dicapai. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu penyusunan tujuan pembelajaran yang SMART sangat penting dalam memastikan bahwa pembelajaran dapat diukur, tercapai, relevan dengan kebutuhan siswa. Kegiatan yang dirancang untuk mendukung tujuan ini adalah akan memperkuat efektivitas pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru seni budaya mengajak siswa untuk merancang karya seni dengan menggunakan bahan yang tidak biasa seperti barang-barang bekas. Siswa diharapkan untuk berpikir kreatif dalam menggabungkan bahan-bahan tersebut menjadi sebuah karya yang bermakna. Pendekatan ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menekankan pada teori seni. B. Mengembangkan keterampilan berpikir kreatif melalui eksperimen dan aplikasi praktis. C. Menilai karya seni hanya berdasarkan teknik dan keterampilan tangan. D. Fokus pada pengajaran keterampilan dasar tanpa melibatkan kreativitas. E. Menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan teori seni saja. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kreatif membantu siswa untuk melihat berbagai kemungkinan dalam menciptakan karya seni serta mengasah kemampuan mereka dalam berpikir di luar kebiasaan. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru matematika mengajak siswa untuk memecahkan masalah matematika secara kelompok, di mana setiap kelompok akan mempresentasikan solusi yang mereka temukan serta memberikan alasan mengapa mereka memilih metode tersebut. Guru juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan kesalahan yang mereka temui selama proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang didominasi oleh ceramah. B. Mengelola pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan refleksi. C. Fokus pada penyampaian materi secara langsung tanpa diskusi atau kolaborasi. D. Menggunakan pendekatan pengajaran yang menekankan pada penghafalan rumus matematika. E. Memfokuskan pembelajaran hanya pada individu tanpa keterlibatan kelompok.
Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pendekatan konstruktivisme, menekankan pada pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui kolaborasi, diskusi, dan refleksi. Lanjut soal berikutnya, seorang guru fisika merancang kegiatan eksperimen untuk mempelajari hukum Newton. Pada saat pelaksanaan eksperimen, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara gaya dan percepatan. Guru kemudian menyesuaikan metode pengajaran dengan memberikan penjelasan tambahan dan contoh yang lebih sederhana, serta memfasilitasi diskusi kelompok. Langkah ini menunjukkan penerapan kompetensi teknis dalam A. Mengajarkan materi tanpa menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan pendekatan yang tetap meskipun siswa tidak memahami materi dengan baik. C. Menyesuaikan strategi pembelajaran untuk mengakomodasi berbagai tingkat pemahaman siswa. D. Menggunakan pendekatan yang terlalu teknis dan sulit dipahami siswa. E. Mengatasi diskusi siswa dan memberikan materi hanya dalam bentuk teori. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan strategi pembelajaran adaptif, menyesuaikan pendekatan pada metode pengajaran sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, memberikan penjelasan tambahan dan memfasilitasi diskusi membantu siswa yang kesulitan memahami konsep. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru seni rupa meminta siswa untuk membuat karya seni yang menggambarkan tema keberagaman budaya Indonesia. Dalam proses pembuatan karya seni tersebut, siswa diberi kebebasan memilih bahan dan teknik yang ingin digunakan. Guru melakukan penilaian berdasarkan proses pembuatan karya seni, seperti kreativitas, ketepatan penggunaan teknik, dan keterampilan berkolaborasi. Penilaian ini mencerminkan A. Penilaian yang hanya berfokus pada hasil karya seni. B. Penilaian berbasis proyek yang mencakup seluruh aspek termasuk proses dan hasil. C. Penilaian yang hanya mengutamakan kreativitas tanpa memperhatikan teknik. D. Penilaian yang tidak melibatkan umpan balik selama proses pembelajaran. E. Penilaian berdasarkan kompetensi antar siswa untuk melihat siapa yang menghasilkan karya terbaik. Maka jawaban yang tepat adalah yang B dengan pembahasan. Penilaian berbasis proyek mengutamakan proses dan hasil dengan memperhatikan perkembangan keterampilan siswa sepanjang pengerjaan proyek serta kemampuan mereka berkolaborasi dan berkreasi. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru matematika mengelola kelas dengan memberikan aturan yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan, seperti tidak berbicara tanpa izin, menjaga kebersihan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Selain itu, guru juga memberi penghargaan kepada siswa yang mengikuti aturan dan memberikan kesempatan bagi siswa yang mengalami kesulitan untuk berkonsultasi lebih lanjut. Pendekatan ini mencerminkan A. Pengelolaan kelas yang menekankan pada hukuman bagi siswa yang melanggar aturan. B. Pengelolaan kelas yang bersifat reaktif dan hanya menangani masalah setelah terjadi. C. Pengelolaan kelas dengan pendekatan preventif yang melibatkan pemberian aturan dan penghargaan. D. Pengelolaan kelas yang bersifat permisif tanpa aturan yang jelas. E. Pengelolaan kelas yang berfokus pada menciptakan ketegangan agar siswa disiplin. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan, pengelolaan kelas yang preventif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sejak awal dan menetapkan aturan yang jelas dan memberikan penghargaan atas perilaku yang baik sehingga mengurangi kemungkinan masalah perilaku. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru geografi merancang materi pembelajaran tentang perubahan iklim dengan membagi materi menjadi beberapa topik kecil, yaitu penyebab, dampak, solusi untuk mengurangi perubahan iklim. Setiap topik disajikan secara bertahap dengan menyertakan contoh konkret, dan diskusi kelompok penyusunan materi ini mencerminkan A. Penyusunan materi yang tidak sistematis dan cenderung membingungkan siswa. B. Penyusunan materi yang tidak mempertimbangkan urutan logis. C. Penyusunan materi yang terstruktur, bertahap dengan fokus pada pemahaman konsep-konsep utama. D. Penyusunan materi yang hanya mengutamakan aspek teoritis tanpa contoh aplikatif. E. Penyusunan materi yang tidak mengintegrasikan topik-topik terkait. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan, penyusunan materi yang terstruktur
dan bertahap memudahkan siswa untuk memahami konsep secara mendalam dan mengaitkan dengan topik lainnya. Penyajian yang sistematis membuat pembelajaran lebih efektif. Lanjut soal berikutnya, seorang guru biologi di SMA merancang materi pembelajaran tentang genetika dan menggunakan video dokumenter tentang eksperimen genetika terbaru yang dilakukan di laboratorium ternama. Selain itu, guru memberikan tugas proyek untuk mengkaji penerapan teknik rekayasa genetika dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mencerminkan kompetensi teknis dalam A. Penggunaan materi yang hanya bersifat teoritis dan tidak aplikatif. B. Penyajian materi dengan cara konvensional tanpa melibatkan teknologi. C. Penggunaan materi yang inovatif relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan minat belajar siswa. D. Mengutamakan tugas yang berbasis hafalan tanpa menekankan aplikasi praktis. E. Penggunaan materi yang berfokus pada aspek biologis tanpa memperhatikan aspek sosial atau etis. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan penggunaan materi yang inovatif seperti video dokumenter mengaitkan dengan tugas proyek berbasis aplikasi praktis dapat meningkatkan minat belajar siswa serta memberi mereka wawasan yang lebih luas dan kontekstual. Lanjut. Kita ke refleksi soal latihan sambil rehat sejenak. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, silahkan kita refleksi soal-soal latihan yang sudah dikerjakan, yang sudah dipelajari. Baik, Bapak Ibu, jawabannya A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, Bapak Ibu guru dan teman-teman, untuk latihan soal berikutnya. Seorang guru kimia mengorganisir kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan setiap kelompok tugas untuk merancang eksperimen kimia yang menguji sifat asam dan basa. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil eksperimen mereka di depan kelas dan berdiskusi tentang kesalahan yang mungkin terjadi selama percobaan. Pendekatan ini mencerminkan A. Pembelajaran berbasis individu tanpa interaksi sosial. B. Pembelajaran berbasis kolaborasi yang mendorong siswa untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan. C. Pembelajaran berbasis ceramah tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama. D. Pembelajaran yang hanya mengutamakan hasil eksperimen tanpa refleksi atau diskusi. E. Pembelajaran yang mengutamakan teori tanpa aplikasi praktis atau interaksi antar siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pembelajaran kolaboratif memungkinkan siswa untuk bekerja sama, saling berbagi pengetahuan, serta mendiskusikan dan merefleksikan hasil eksperimen yang memperdalam pemahaman mereka. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal berikutnya, seorang guru matematika mengajarkan konsep persamaan kuadrat dengan memulai pembelajaran menggunakan contoh nyata seperti menghitung area sebuah bidang segitiga yang dapat diselesaikan dengan persamaan kuadrat dan diikuti dengan diskusi tentang langkah-langkah penyelesaian yang relevan. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan bertanya tentang kesulitan yang dihadapi mereka. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori belajar. A. Belajar pasif tanpa interaksi antara guru dan siswa. B. Belajar konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan mereka dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. C. Pembelajaran hanya berfokus pada teori tanpa aplikasi praktis.
D. Pembelajaran hanya memberikan latihan soal tanpa memberikan penjelasan. E. Pembelajaran yang mengutamakan hafalan rumus tanpa memahami konsep. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pembelajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dan memberikan kesempatan untuk diskusi dalam membantu siswa membangun pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman dan interaksi. Pendekatan ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru sejarah meminta siswa untuk menganalisis dampak Perang Dunia Kedua terhadap perekonomian global. Dengan menggunakan data statistik yang relevan dan menyusun laporan, siswa diminta untuk menyampaikan pendapat mereka dalam bentuk presentasi dan memberikan alasan yang logis. Aktivitas ini mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa dalam A. Menyusun laporan yang berdasarkan informasi yang tidak diverifikasi. B. Memahami fakta sejarah tanpa analisis atau refleksi. C. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving melalui analisis data dan penyusunan laporan. D. Menghafal dan mengulangi kembali fakta sejarah tanpa analisis lebih lanjut. E. Menganalisis masalah tanpa menggunakan data yang relevan. Maka kunci jawaban yang tepat yaitu adalah yang C, yaitu dengan pembahasan, analisis data dan penyusunan laporan berdasarkan fakta yang relevan, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kemampuan problem solving yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru PKN di SMP memberikan materi tentang hak asasi manusia dengan mengaitkan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam diskusi kelas, guru mengajak siswa dari berbagai latar belakang budaya dan etis untuk berbicara tentang pengalaman mereka terkait dengan hak asasi manusia. Berdasarkan pendekatan ini mencerminkan A. Pengelolaan pembelajaran yang mengabaikan keberagaman siswa. B. Pengelolaan pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman siswa dan mengutamakan inklusivitas. C. Pengelolaan pembelajaran yang hanya mengutamakan teori tanpa melibatkan pengalaman siswa. D. Pengelolaan pembelajaran yang bersifat formal tanpa interaksi sosial. E. Pengelolaan pembelajaran yang hanya mengutamakan aspek kognitif tanpa memperhatikan aspek sosial. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Mengakomodasi keberagaman siswa dalam pembelajaran dengan melibatkan pengalaman dan perspektif mereka membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memperkaya pemahaman materi. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia menilai kemampuan menulis esai siswa dengan memberikan rubrik yang jelas, mencakup aspek organisasi ide, penggunaan bahasa yang tepat, serta analisis argumentasi. Siswa diberikan umpan balik yang spesifik mengenai area yang perlu diperbaiki. Penilaian ini mencerminkan A. Penilaian berbasis tes tulis yang tidak memperhatikan kinerja siswa. B. Penilaian berbasis kinerja yang mengutamakan penilaian hasil akhir tanpa memperhatikan proses. C. Penilaian berbasis kinerja yang memperhatikan proses dan hasil dengan menggunakan rubrik yang jelas. D. Penilaian berbasis ceramah tanpa ada evaluasi yang jelas. E. Penilaian yang hanya berfokus pada penghafalan materi tanpa melibatkan kemampuan menulis. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Penilaian berbasis kinerja yang menggunakan rubrik yang jelas membantu menilai baik secara proses maupun hasil pembelajaran siswa, serta memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut. Lanjut soal berikutnya. Seorang kepala sekolah sedang merencanakan pembagian tugas untuk para guru di sekolah. Dalam melakukan pembagian tugas, kepala sekolah memperhatikan keahlian, pengalaman, serta keinginan para guru agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Kepala sekolah juga memastikan bahwa tugas yang diberikan tidak membebani guru dan mendukung pengembangan profesionalisme mereka. Langkah ini menunjukkan A. Pengelolaan sumber daya pendidikan yang hanya mengutamakan pembagian tugas administratif. B. Pengelolaan sumber daya pendidikan yang memperhatikan aspek pembelajaran tanpa memperhatikan keinginan guru. C. Pengelolaan sumber daya pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sekolah dan pengembangan profesionalisme guru. D. Pembagian tugas yang hanya mengutamakan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan sekolah.
Pengelolaan sumber daya pendidikan yang tidak memperhatikan keahlian dan pengalaman guru. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pengelolaan sumber daya pendidikan yang efektif melibatkan pemahaman tentang keahlian dan kebutuhan guru serta mendukung pengembangan mereka dalam mencapai tujuan yang optimal. Lanjut, soal berikutnya. Seorang kepala sekolah ingin membentuk tim kerja untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan profesional guru. Kepala sekolah memilih anggota tim berdasarkan keahlian yang berbeda-beda, kemudian memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar anggota tim untuk menghasilkan program yang inovatif dan efektif. Langkah ini menunjukkan kemampuan kepala sekolah dalam A. Membentuk tim kerja yang tidak melibatkan kolaborasi antar anggota tim. B. Membangun tim kerja dengan pendekatan yang mengutamakan keterlibatan semua pihak dan pemanfaatan keahlian masing-masing anggota. C. Membentuk tim kerja yang hanya mengutamakan kekuatan individu dan bukan tim. D. Membentuk tim kerja dan hanya mempertimbangkan satu keahlian yang sangat spesifik. E. Membentuk tim kerja tanpa memperhatikan latar belakang dan pengalaman anggota. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kepala sekolah yang membentuk tim kerja dengan mengutamakan kolaborasi antar anggota dan memanfaatkan keahlian masing-masing menciptakan lingkungan yang produktif, efektif dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut soal berikutnya. Seorang kepala sekolah mengelola anggaran tahunan sekolah dengan cermat, memprioritaskan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru. Kepala sekolah juga memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang disetujui oleh komite sekolah dan laporan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan. Langkah ini menunjukkan kemampuan kepala sekolah dalam A. Pengelolaan anggaran yang tidak terencana dan tidak transparan. B. Pengelolaan anggaran dengan mengutamakan pengeluaran yang tidak relevan dengan kebutuhan pendidikan. C. Pengelolaan anggaran yang cermat, transparan, sesuai dengan perencanaan yang disetujui. D. Pengelolaan anggaran yang hanya berfokus pada pengeluaran tanpa mempertimbangkan evaluasi dan laporan penggunaan. E. Pengelolaan anggaran yang mengutamakan kebutuhan pribadi dan bukan untuk kepentingan sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Dengan pembahasan pengelolaan anggaran yang cermat dan transparan sesuai perencanaan, memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan tepat, efisien untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Soal selanjutnya, kepala sekolah mengimplementasikan kebijakan baru mengenai pengajaran berbasis teknologi di sekolah. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, kepala sekolah mengadakan sosialisasi kepada seluruh guru dan staf, menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan tersebut, serta memberikan pelatihan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Langkah ini menunjukkan kemampuan kepala sekolah dalam A. Mengimplementasikan kebijakan tanpa memberikan pemahaman kepada staf dan guru. B. Mengimplementasikan kebijakan dengan melibatkan seluruh pihak dan memberikan perhatian yang diperlukan. C. Mengimplementasikan kebijakan dengan pendekatan yang bersifat otoriter tanpa diskusi. D. Mengimplementasikan kebijakan tanpa evaluasi atau umpan balik dari guru dan staf. E. Mengimplementasikan kebijakan hanya berlaku untuk sebagian kecil guru. Maka jawaban yang tepat sudah jelas, yaitu yang B. Dengan pemahaman, implementasi kebijakan yang efektif melibatkan komunikasi yang jelas, sosialisasi dan perhatian untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan dapat menerapkan kebijakan dengan baik. Baik Bapak Ibu guru dan teman-teman, kita refleksi dengan soal latihan. Sambil rehat sejenak, silakan Bapak Ibu guru dan teman-teman merefleksikan hasil belajarnya. Pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E. Ya, tepat. Jawabannya adalah yang B. Bapak Ibu guru hebat dan teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan
latihan soal ini untuk mempersiapkan ujian seleksi P3K. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan teman-teman nanti diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal.